ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah-hidayahnya pada kesempatan pagi ceria ini. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bermajelis taklim, majelis ilmu yang insyaallah fadilah keutamaannya sangat tinggi sekali. Mudah-mudahan ibadah kita, rukuk sujud kita, taklim kita senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan yang sangat besar, karunia Allah yang sangat besar yang telah diberikan kepada kita semua, di antaranya adalah nikmat rasa takut terhadap siksa api neraka. Atau tatkala kita mendengar neraka atau siksa neraka, kita merasa takut. Baik mendengar orang cerita atau mendengar ayat-ayat Allah yang terkait dengan hal tersebut, kemudian kita rasa takut, sesungguhnya kita sedang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitulah orang-orang soleh terdahulu, para nabi, para sahabat, ketika membaca ayat-ayat Allah terkait ancaman atau siksa, takutnya itu bisa menangis tidak henti-henti. Dan ini adalah karunia yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya. Kenapa demikian? Karena tatkala kita punya rasa takut terhadap neraka atau siksa neraka, maka tentu kita akan cenderung bisa mengontrol diri kita, perilaku kita, perbuatan kita, kata-kata kita, sehingga perilaku kita menjadi baik. Ketika baik maka terhindar dari dosa. Ketika tidak dosa maka surga insyaallah. Dan surga adalah kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Maka daripada itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kalau kita mengkaji atau mengetahui tentang sifat-sifat neraka atau ciri-ciri neraka, yang dengan demikian kita menjadi tahu neraka itu kayak apa. Neraka itu sesungguhnya sangat luas sekali. Juga neraka itu berupa jurang atau lembah yang amat dalam. Rasulullah SAW bersabda, "Kunna ma'a Rasulillah SAW itsami'a wajibatan faqala Nabi, takruna ma hada." Jadi tatkala para sahabat itu bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau mendengar suara dentuman
dentuman itu mungkin klotak atau yang lain sebagainya. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat, "Tadruna ma hadza?" Tahukah kalian itu apa? Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kemudian qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'in." Itu tadi adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka 70 tahun yang lalu. Sekarang baru terdengar. Jadi dengan demikian batu yang dilemparkan ke neraka selama 70 tahun yang lalu itu baru sampai ke dasar neraka. Hadis riwayat Muslim. Sahih insyaallah menunjukkan betapa dalamnya neraka itu. Lain daripada itu, Bapak-bapak yang saya hormati, neraka berupa api. Api yang sangat panas, yang kita tidak bisa membayangkan panasnya. Terbayangkan saja nggak bisa, saking panasnya. Panasnya api karena memang dihidupkan. Ada 3 tahapan penghidupan api. Pertama 1000 tahun. Api dihidupkan 10 tahun sehingga warnanya menjadi putih. Setelah itu dihidupkan lagi selama 1000 tahun lagi. Kemudian warnanya menjadi merah membara, dan kemudian dihidupkan lagi 1000 tahun lagi, yang pada akhirnya warnanya menjadi hitam pekat. Jadi terakhir dihidupkan api itu warnanya hitam. Mungkin kita belum tahu api warnanya hitam. Tidak bisa dibayangkan betapa panasnya. Ya. Kayak apa panasnya kita tidak bisa membayangkan. Panas sekali. Karena panasnya itu bisa kita lihat bahwa api yang paling ringan atau siksaan yang paling ringan, sebut saja dari jenis api neraka itu yang agak ringan, itu manakala api tersebut menyentuh telapak kaki kita, maka otak kita akan mendidih. Itu yang paling ringan. Otaknya mendidih, padahal tersentuh saja, dan bagian kecil dari tubuh kita, telapak kaki. Itu betapa panasnya. Hadis riwayat Bukhari. Para jamaah yang saya hormati, panasnya api tadi ya, semua untuk manusia, bukan untuk siapa-siapa. Manusia yang durhaka, manusia yang penuh dosa, ya ahli neraka itu. Tidak bisa kita bayangkan api di dunia ini bisa melelehkan baja. Dan api di akhirat adalah khusus untuk manusia yang tubuhnya tentunya sudah lembek dan akan diperuntukkan manusia. Siksa itu semakin berat, semakin ngeri, karena manusia yang disiksa itu akan diperbesar tubuhnya dengan berkali-kali lipat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zirsul kafiri aunabul kafiri mislu Uhud." Gigi geraham orang kafir atau gigi geraham penduduk neraka tadi, aunabul kafiri atau gigi taringnya mislu Uhud, sebesar gunung Uhud. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah umroh biasanya ditunjukkan gunung Uhud. Bila gigi gerahamnya atau gigi taringnya itu sebesar itu, bisa dihitung ada berapa gigi geraham, ada beberapa gigi taring dan gigi lainnya. Lah satu gigi kok besarnya sak gunung Uhud, lah terus mulutnya sak berapa besarnya. Wa ghilazu jildihi, dan kulitnya, tebal kulitnya masih rotus salas. Tebal kulitnya itu setebal perjalanan 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Tubuh manusia diperbesar bukan supaya gagah, akan tetapi supaya amat sangat siksa itu mengenai ahli neraka. Jadi sangat luar biasa sekali. Panasnya api neraka itu tentu membuat ya kulit meleleh, tulang-tulangnya hancur lebur. Tapi bukan setelah hancur itu sudah, enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naron." Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu besok akan kami masukkan ke dalam naron neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulitnya itu terbakar, terkelupas, gosong, badalnahum juludan ghairaha, maka akan kami ganti kulit yang baru. Jadi ketika gosong ganti kulit baru, gosong lagi ganti lagi, demikian terus. Jadi nggak ada istilah gosong jadi abu kemudian selesai, enggak. Jadi manusia selalu diganti dengan yang baru, selalu diganti dengan baru. Itu juga untuk mempertajam siksa Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, neraka itu bahan bakar utamanya adalah manusia sendiri. Manusia yang dimasukkan neraka itu juga ditambah bebatuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fattakun nar, takutlah kalian semua kepada api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. U'iddat lil kafirin, disediakan khusus untuk orang kafir. Surah Al-Baqarah. Lain daripada itu, neraka yang sudah dalam tadi berisi api yang berkobar tadi masih dijaga oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan juga keluargamu, naron, dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang neraka tadi bahan bakarnya manusia dan batu, alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang di dalamnya dijaga oleh malaikat ghiladun syidad, yang keras juga kejam. Jadi malaikat itu tergantung tugasnya. Kalau malaikat rahmah, ya memberi rahmat terus setiap hari.
mencari manusia yang perlu diberi rahmat, diberi rezeki dan lain sebagainya. Tetapi kalau malaikat penjaga neraka, ya gila, syidat, keras, kejam, la ya'suna Allah, mereka tidak bakalan durhaka kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Tahrim ayat 6. Jamaah yang saya hormati, penduduk neraka itu akan diberi rasa lapar, dan laparnya amat sangat. Sampai-sampai makanan apapun akan dimakan karena laparnya tadi. Tetapi hanya ada satu jenis makanan spesial untuk ahli neraka. Makanan tadi yang akarnya saja sudah dari neraka Jahim, namanya buah zakum. Buah zakum itu getahnya ketika netes di dunia hancur dunia. Dan itu nanti akan menjadi makanan khusus untuk ahli neraka. Dan ketika dimakan maka robeklah isi perutnya saking panasnya. Inna syajarataz zakum, inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul asim. Ta'amul asim adalah makanan buat orang-orang yang banyak dosanya, sebagai kotoran minyak yang mendidih fil butun, di dalam perut. Jadi mendidih dalam perut. Kagolil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Surah Ad-Dukhan. Jadi itu makanan khusus buat ahli neraka, zakum yang sangat mendidih, dan anehnya tidak akan mengurangi rasa lapar sedikit pun. Jadi sampai perut sudah terjapik-japik, lapar tetap. Perut hancur, mati juga tidak, tetap saja lapar. Kemudian setelah itu penduduk neraka juga diberi minuman. Minuman pun juga spesial untuk penduduk neraka, berupa nanah, dan nanah itu juga mendidih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yazuquna fiha bardau wala syaraba. Tidak ada kesejukan di dalamnya. Wala syaraban, dan tidak ada minuman di neraka itu, illa hamimau wa ghassaqo, kecuali minuman nanah yang mendidih. Surah An-Naba ayat 24-26. Anehnya pula, sudah diminum tidak mengurangi rasa haus sedikit pun. Berat ya? Haus diminum tidak haus, tidak mengurangi rasa haus. Ini semua menunjukkan betapa beratnya siksa api neraka. Jamaah yang saya hormati, itu sekilas gambaran kecil dari siksa neraka yang tentu masih banyak lagi sifat-sifat neraka yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Dan semuanya ngeri, karena neraka namanya aja sudah ngeri. Neraka itu, nama-nama neraka itu sudah ngeri semua. Dan semuanya dikhususkan untuk manusia. Dikhususkan untuk manusia. Tentu manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam yang beriman itu rata-rata kalau mendengar neraka itu takut. Yang takut itu bisa sampai menangis, bisa sampai merinding, bisa jadi enggak doyan makan. Itu yang dialami orang-orang soleh terdahulu.
Kalau kita biasa-biasa saja ya kita mempertanyakan, jangan-jangan hati kita bermasalah, jangan-jangan hati kita masih keras, sampai-sampai mendengar azab yang tidak pernah kita bayangkan, nyantai saja. Dan peluang masuk neraka itu sangat lebar ternyata. Manusia termasuk ahli ibadah, ahli ilmu itu juga terancam. Kenapa? Coba kita perhatikan firman Allah. Qala fa bima aghwaytani. Qala, iblis berkata ya. Fa bima aghwaytani, karena engkau telah menghukumku sesat. Iblis itu berkata kepada Allah, ya Allah, karena engkau telah menghukumi aku sesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh aku akan goda manusia, aku menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi sebenarnya secara fitrah kita ini bagus, tetapi karena dijerumuskan oleh iblis, digoda oleh setan, akhirnya menjadi tidak bagus yang tergoda. Maka nun sewu, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak terlalu heran kalau akhir-akhir ini banyak orang yang aneh-aneh. Entah kita mendengar sendiri atau informasi dari medsos dan lain sebagainya. Ada percobaan pembunuhan misalnya ya. Itu kan aneh. Wong ora dosa kok dibunuh. Bisa jadi wis enggak takut sama neraka. Ya bisa jadi. Karena membunuh itu dosa besar. Sangat besar sekali dosanya. Juga fenomena-fenomena yang lain, di antaranya sedikitnya ilmu, lemahnya iman, dan di antara bisa jadi tidak takut neraka, wis ora seneng surga. Akhirnya kemaksiatan senantiasa dilakukan dan kayak enggak beban. Nah, maka daripada itu perlu kita berlindung kepada Allah, mohon kepada Allah supaya terhindar dari perbuatan tercela, supaya kita tidak menyesal di akhirnya. Kenapa? Karena ahli neraka itu, orang-orang kafir itu sesungguhnya menyesal juga sesungguhnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayaqulul ladzina zalamu, orang-orang yang zalim, orang-orang pendolim yang masuk neraka tadi berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Nujib da'wataka wa nattabi' rasulah. Sungguh aku akan mengerjakan perintah-perintahmu, meninggalkan larangan-laranganmu, juga aku akan mengikuti Rasul. Tapi kan kadung yang neraka. Ndonga, ya Allah, kembalikan aku yang dunya sedhilu wae. Aku akan beribadah kepadamu. Ini rintihan orang kafir yang terlanjur masuk neraka. Juga dalam tadi surah Ibrahim ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini masih orang yang zalim tadi. Akhrijna na'mal solihan.
tolong keluarkan kami dari neraka, kami akan berbuat amal soleh. Surah Fatir. Jadi mereka bukan berarti wis nanggung risiko kuat, wis risikone wong salah begini, enggak, mereka tetap aja nggak kuat dan minta dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal soleh yang biar tidak nasibnya tidak seperti itu. Nah, jangankan sudah masuk di neraka, yang baru mati saja sudah pada ingin dikembalikan di dunia. Di antaranya dalam surah Al-Munafikun ya, ayat 10 ya. Orang-orang yang mati itu ternyata ingin dikembalikan ke dunia dalam rangka apa? Ingin sedekah. Pengen sedekah karena tahu betapa sedekah itu pahalanya gede, sehingga tak kala terlanjur mati kelingan duitnya maju akeh, minta kepada Allah dikembalikan ke dunia, ingin sedekah, tidak pengen sholat, tidak pengen zakat dan tidak yang lain, pengen sedekah saja. Bariku mati meneh, rapopo, pengen sedekah. Lah ini permintaan orang yang sudah terlanjur mati, terlanjur masuk neraka, dan permintaan itu sama sekali tidak digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya hormati, sebelum penyesalan itu tiba, mari kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dibimbing, kemudian langkah kita menjadi baik, perintah-perintah Allah kita kerjakan, larangan-larangannya kita tinggalkan, sehingga kita bebas dari dosa, kemudian kita terhindar dari neraka, akhirnya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.